saja dengan kebutuhan ya, tapi tadi setiap kata ibu baca dengan baik, maknanya direnungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diam sejenak. Benar ya Allah, Engkau maha pengasih, tidak ada yang maha mengasihi hamba dan menyayangi kecuali Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka segala puja hanya milik-Mu ya Allah. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahagia ya Allah, saya menjadi hamba-Mu, hamba yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkau pasti akan membalas hamba, bukan ya Allah? Maka minta ke Allah, ya Malika Yaumiddin, wahai zat yang maha menguasai hari pembalasan, iyyaka na'bud, bantu hamba untuk beribadah padamu sebaik-baiknya ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, tolong hamba. Pertolongan terbaik adalah petunjuk-Mu ya Allah. Ihdinas sirata al-mustaqim. Susah hidup ini ya Allah, kalau tanpa contoh. Makasih Kau telah berikan contoh, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat hidup para nabi. Maka rekomendasi yang kedua, baca buku Sirah Nabawiyah. Tadi apa? Tadi tafsir. Tafsir. Yang kedua Sirah Nabawiyah. Baca Sirah Nabawiyah, enggak boleh berhenti. Kalau bisa terus, supaya ibu makin rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh hidup beliau. Sesibuk apapun Bu, sempatkan baca. Nggak usah susah-susah tuh pakai HP. Ya, ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sudah ada terjemahannya, bisa di-download di situ. Tolong panitia downloadin. Untuk kasir satu lagi Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum itu sudah diterjemah. Jelas? Nah, disitulah saya sampaikan tadi, ibu-ibu baca Fatihah itu diikuti kata demi katanya, hubungkan satu sama lain. Yang terpenting tadi sudah dihapus. Ketiga adalah minta hidayah. Apa Bu? Selalu minta petunjuk Allah. Contoh gini, saya saja kalau baca ihdinas siratal mustaqim, saya sudah sering berzikir padamu ya Allah, tapi saya enggak tahu zikir yang Kau terima yang mana ya Allah. Tunjuki saya ya Allah cara berzikir yang baik. Tunjuki saya cara sujud yang baik dan benar. Tunjuki saya cara ruku yang benar ya Allah. Tunjuki saya cara menyebut namamu yang benar ya. Itu pentingnya mintanya gitu ya. Tadi minta pertama apa? Pertolongan. Tolong saya, terutama yang tiga. Tolong saya untuk berzikir padamu, tolong saya untuk bersyukur padamu, dan tolong saya untuk sebaik-baik ibadah padamu. Apa Bu? Satu, minta tolong zikir yang baik pada Allah. Yang kedua, minta tolong syukur. Yang ketiga, minta tolong ibadah sebaik-baiknya. Itu aja, nggak usah minta yang macam-macam. Kalau satu saja dari yang tiga itu diijabah, selesai insya Allah. Halo? Halo? Wah, udah lewat. Cukup ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi minta saya ya Allah, mintanya gini, ya Allah bersamakan kami dengan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, orang jujur, sahabat, siddiqin, syuhada. Bersamakan kami dengan mereka. Jangan sekali-kali Kau bersamakan kami dengan orang yang dimurkai tadi, seperti Yahudi, dan juga Sesat, Nasrani. Orang yang tersesat seperti orang Nasrani. Jadi muslim itu harus
Lurus itu jangan menyesatkan, tapi jangan pula mau disesatkan. Jangan mengganggu, jangan mau Itulah prinsip seorang muslim dari siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang lurus itu begitu, nggak pernah ganggu, nggak pernah mau diganggu. Itulah prinsip orang lurus. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, nggak nyangka begitu banyak ya rahasia kepada dari surat Al-Fatihah. Gimana ibu puas nggak? Belum ya? Oke, masih ada waktu kalau 1 menit satu orang ya kalau mau nanya. Ada yang masih kurang jelas atau yang penjelasan lebih lanjut? Pertanyaan? Ya, silakan sebutkan nama dan asal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya Ibu Nur Hayati Abu Bakar dari BMAK Asuhan Umi Fairuz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya tadi adalah Ustaz mengatakan bahwa ada iman yang benar adalah ma'rifatullah. Dengan mengenal ma'rifatullah dari tanda-tandanya. Apakah cukup dengan tanda-tanda yang fisik yang ada di alam ini, atau ada tanda-tanda lain yang lebih mikro ketimbang yang makro? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya keren banget. Bentar ya. Ya, ada yang mikro sama mikro. Masih ada yang lain, ibu-ibu? Satu lagi. Ada ya. atau bapaknya? Yang satu perwakilan bapak atau ibu? Ada Pak Sugeng atau Pak Abah, Ohan? Abah ada pertanyaan? Nggak ada ya Pak ya? Cukup ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertanyaan yang bagus banget. Sudah dipastikan kalau bicara tentang hidup ini dua. Satu fisik, yang kedua metafisik. Metafisik itu di luar fisik. Ya, setiap benda, sesuatu yang kelihatan ini air, tapi di balik air itu ada metafisik nggak kelihatan. Di balik air ada apa, Bu? Ada apa? Ada kesegaran. Kelihatan kesegaran? Segar. Lihat? Ada? Nggak kelihatan. Kalau habis minum kita segar nggak kelihatan. Minumnya kelihatan. Yang diminum juga kelihatan air. Itulah hidup. Maka yang namanya ma'rifatullah, pastikan Allah pun menciptakan alam ini dengan dua ayat. Ada ayat madiyah yang sifatnya fisik, ada ma'nawiyah yang non fisik. Ya, nanti ada yang mikro, ada yang makro. Yang skalanya kecil banget, urusannya urusan hati tadi, masalah ria, kelihatannya urusan kecil, tapi ada urusan besar. Urusan besar itu kelihatan kedudukannya di atas kursi, jadi raja kayak gitu. Ya, setiap orang pasti memiliki hal tersebut tadi. Makanya ada fisik, ada non, ada fenomena, ada nomena. Ada fenomena, ada fenomena itu yang kelihatan tuh ibu-ibu tuh, lihat tuh. Nomena itu yang nggak kelihatan. Ya, nah itu. Maka dari itu ma'rifah kepada Allah harus kedua. Tidak cukup dengan yang fisik saja, apalagi mohon maaf Bu, yang fisik ini sering menipu diri kita. Betul? Yang fisik sering nipu diri kita. Ibu aja kelihatan dari jauh segede. Padahal orangnya segede. Iya nggak? Ibu ngeliatnya jalan kereta tuh kan, kelihatannya bertabrakan tuh. Tapi ternyata enggak. Itulah mata, itulah fenomena. Itu penting dipahami dan harus mendekatkan diri pada Allah.
Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu hal yang bersifat nomen, yang nggak kelihatan. Ya, ada otaknya, cerdas. Cerdasnya di mana? Kelihatan cerdas. Kalau sakit kelihatan sakit. Kelihatan sakit. Di mana? Yang kelihatan apa ya? Ya, sakitnya nggak kelihatan, tapi fisiknya kelihatan. Makanya antara fisik non fisik suka menyatu. Kelihatannya kalau fisik sakit itu pucat, misalnya, pertanda bahwa dia sakit. Pucatnya di mana? Pucat itu wajah. Pucatnya di mana? Wajah itu wajah, saya bilang. Yang kelihatan wajah atau pucat? Nah, itu contoh. Jelas ya? Itu dimanapun perdebatan itu nggak pernah bisa selesai. Yang pasti tadi saya bilang, makanya suatu saat ketika siapa ya, katanya Abu Nawas atau siapa, Abu Nawas lagi diskusi, ya, kata musuhnya atau lawan diskusinya itu, kalau memang ada neraka, neraka itu kan api, sedangkan setan terbuat dari api, berarti nggak bisa sakit dong setan. Tabok aja mau dia, sakit. Sakitnya ini apa? Kulit, itu kulit sakitnya. Ternyata kulit dengan kulit pun bisa sakit. Api dengan api bisa sakit. Kenapa tidak? Halo? Jelas? Nah, itu dia. Islam tuh logis banget, gampang dipahami, nggak susah, nggak jeli. Sudah cukup? Udah. Ya, saya cukupkan sekian Bapak Ibu yang saya muliakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Berbahagialah dengan suratul Fatihah, baca-baca. Ustaz sampaikan tadi, satu lagi suratul Fatihah artinya surah pembuka. Surah apa? Apa arti pembuka? Ya pembuka. Bu, membuka seluruh pintu yang ibu butuhkan. Ibu kalau lagi tersumpat pengen dibuka, betul? Kalau lagi tertutup dibuka. Tertutup pintu rezeki, tertutup pintu kasih sayang. Nih, suami galak, bacain aja suratul Fatihah. Bacain suratul Fatihah terus berulang-ulang. Ya Allah, rahmati dia, sayangi dia, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Insya Allah besoknya Masya Allah tetap galak. Bu, kalaupun ternyata siapa suami udah dibacain gitu tetap galak, ibu tetap dapat pahala ibadah membaca suratul Fatihah. Urusan dia baik atau tidak baik itu Allah yang maha merubah, bukan kita, Bu. Tapi ibu punya kesempatan beribadah dengan berdoa. Jelas? Lihat Gaza. Gaza itu sebenarnya nggak ada urusan dengan kita. Kita ngurusin dia atau tidak, Gaza tetap Allah tolong. Lalu kenapa kita harus baca doa? Kenapa kita harus mendoakan mereka? Itu kesempatan buat kita. Dengan mendoakan kita dapat pahala, kita dapat kontribusi. Itulah contoh nilai. Ibu-ibu suka salawat? Suka salawat? Berapa kali? Perhatikan amanat saya. Sekali lagi yang terakhir, baca salawat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyak. Dimanapun, gini aja nih, kalau susah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau susah itu aja perbanyak dimanapun, Bu. Sekali lagi baca apa? Salawat kepada siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suratul Fatihah, baca satu lagi istighfar, yang terakhir sholawat. Perbanyak sholawat, bisa menggantikan istighfar juga boleh. Baca suratul Fatihah dimanapun ibu berada. Kalau ingat langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, kering ngobrol panjang.
Pasti ingat lagi alhamdulillahirabbil alamin. Terus ya, perbanyak baca suratul, sebab itu